Iya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Ini pertemuan ke-11 dan ke-12 ya, sambungan minggu lalu. Kita hadir pada tanggal 28 November 2023, hari Selasa, jam 8 malam. Semoga kita masih sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, kita mulai saja teman-teman ya. Kemarin Nur Khalifa tidak hadir ya, sakit ya. Mudah-mudahan sehat sehat kembali ya Nur ya. Oke, saya mulai saja. Iya, oke. Ya teman-teman, kita akan membahas kembali tentang international marketing dalam pertemuan yang ke-8 ini, teman-teman. Bab ke-8 ya. Kita akan bicara tentang pengelolaan organisasi pemasaran holistik ya, di mana kemarin kita sudah tahu tentang pemasaran holistik, kita bicara secara luas ya. Ya, kita tunggu teman kita sebentar ya. Oke, tidak tunggu teman kita sebentar. Oke. Oke, nanti teman-teman lihat saya di kamera 2 ya. Oke ya. Oke, Bang Yori, terima kasih ya. Oke, kita mulai saja teman-teman ya. Iya, oke. Iya, kita mulai saja teman-teman. Ya, di mana kita akan bicara tentang pengelolaan organisasi pemasaran holistik secara luas ya. Kemarin proyektornya kurang begitu jelas ya, kurang begitu bagus. Melalui YouTube channel ini akan kelihatan lebih jelas ya. Ya, kita mulai saja tentang pengelolaan organisasi perusahaan bisnis pemasaran holistik atau holistic marketing. Ini saya ambil dari bukunya Philip Kotler dan Kevin Landkeller, buku jilid kedua ya. Kalau jilid ke-1 tentang dasar-dasarnya, ini sekarang internasionalnya di jilid kedua ya, tentang Philip Kotler dan Kevin Landkeller. Ya, kita mulai saja. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman akan bertanya, konsep pemasaran holistik atau holistic marketing ya adalah bagaimana kita melakukan pengembangan ya, lalu juga melakukan perancangan dan juga implementasi dari semua kegiatan proses dan program pemasaran atau marketing mix ya, yang memahami keluasan dan ketertarikan ya, keterkaitannya ya. Nah, dalam hal ini dibagi 4 komponen konsep pemasaran holistik ya. Artinya kita bicara lebih luas daripada marketing mix atau bola pemasaran. Pertama kita bicara tentang relationship marketing ya, artinya pemasaran hubungan pemasaran dalam bisnis ya teman-teman. Lalu kedua kita bicara integrated marketing company business ya, artinya di mana semua departemen marketing bisnis perusahaan Anda harus terintegrasi ya, artinya berjalan bersama-sama beriringan satu visi satu tujuan ya, di mana pimpinan Anda harus memberikan suatu arahan atau guidance ya, sehingga staff-staff Anda lebih mengerti ya apa SOP yang akan dijalankan dalam strategi marketing ya. Lalu ketiga adalah internal marketing company bisnis, artinya di dalam marketing bisnis perusahaan Anda sendiri. Lalu keempat adalah performance marketing atau kinerja marketing ya. Artinya kinerja marketing penjualannya bagaimana bertumbuh ya. Lalu bagaimana uh, hasil sales penjualannya sudah oke ya. Ya. Sudah strategi marketing menguasai market share atau wilayah tertentu ya dengan sukses ya. Artinya dengan keunggulan sebagai market leader, sebagai pemimpin pasar. Nah, ini empat ini sangat penting kawan-kawan ya. Mau diingat nanti 4 konsep dalam pemasaran holistik. Nanti teman-teman bicara marketing secara luas ya. Tentunya kita bukan tidak akan ya. Selain bicara marketing mix, kita akan bicara lebih luas tentang relationship marketing, integrated marketing company business, ketiga internal marketing company business dalam perusahaan Anda, lalu bagaimana kinerja marketing staff-staff Anda ya. Nah, ya kita tunggu kawan kita lagi masuk. Oke, ya. Oke, Yohana, silakan masuk. Yohana, ya. Reinhard Tenner, silakan masuk, silakan bergabung. Oke, ya. Oke, Yohana, silakan masuk. Ya, Bang Reinhard.
selamat bergabung Bang Renhat ya. Saya hari ini ambil suatu gambaran di perusahaan Anda nih hari ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat lagi. Artinya teman-teman konsep pemasaran holistik atau holistic marketing ya. Ini lihat holistic marketing yang ungu ini, yang ungu ya. Ada internal marketing, artinya dalam perusahaan Anda ya, dalam departemen Anda, artinya terintegrasi ya, yaitu marketing departemen secara menyeluruh kawan-kawan. Lalu ada senior management, artinya pimpinan yang ahli dalam bidang marketing yang membuat strategi-strategi yang luar biasa dalam bisnis perusahaan Anda. Lalu other departemen atau departemen yang terkait ya, misalnya departemen keuangan ya, lalu departemen logistik produksi ya, kalau Anda perusahaan industri ya, kalau Anda perusahaan industri ya, lalu departemen terkaitnya ya. Lalu berikutnya tadi saya bicara tentang integrated marketing, teman-teman lihat ya, artinya ada hubungan komunikasi, communication. Lalu produk dan service ya, tentunya produk dan service ini harus bermutu teman-teman ya. Itu tidak bisa kita pungkiri lagi. Lalu channel ya, saluran distribusinya bagaimana ya, atau distribusi pengiriman produk Anda ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi ya. Bagaimana Anda bermitra dengan channel-channel Anda yang ada di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, bagaimana nih ya? Harus Anda menjalin hubungan ya. Lalu berikutnya performance marketing, artinya kinerja marketing perusahaan Anda ya, artinya ada sales revenue, pendapatan penjualan teman-teman. Ingat ya, kalau Anda ingin bicara tentang marketing, saya akan tanya revenue penjualan Anda bagaimana ya. Lalu bagaimana brand customer equity-nya ya, merek dan ekuitas customer Anda. Lalu etikanya penting ya, etika dalam bisnis teman-teman ya, jangan copy paste ya, bisa produk yang sudah keluar Anda copy paste ya, me to me ya, itu artinya mengikuti produk pesaing ya. Lalu bagaimana lingkungan, penting sekali ya, lingkungan dalam usaha industri Anda perlu dijaga ya, jangan sampai membuang limbah ya, yang membahaya lingkungan. Lalu legalitas, teman-teman, dalam hukum, lalu community, ya, komunitas hubungan dengan konsumen, ya, penting dijaga sekali, ya, performance marketing. Ya. Artinya kalau ada komplain, bagaimana Anda menghandle berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam produk Anda, sehingga konsumen Anda merasa dipuaskan, ya. Lalu berikutnya adalah relationship marketing, ya, hubungan relasi ya, hubungan relasi dalam pemasaran. Bagaimana dengan hubungan customer harus dijaga teman-teman ya. Oke ya. Lalu channel artinya mitra-mitra dengan yang bekerja sama dengan perusahaan Anda, supplier atau mitra yang memasarkan produk Anda, kawan-kawan. Lalu partner ya, mitra Anda ya, entah mitra dalam negeri atau mitra luar negeri, ini perlu dijaga. Ini gambarannya kawan-kawan ya. Nanti saya akan tanyakan dalam ujian akhir semester, Anda harus menjawab secara lengkap ya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi. Iya. Artinya teman-teman di sini holistic marketing atau pemasaran holistik adalah strategi pemasaran yang menggunakan semua aspek marketing mix atau bauran pemasaran, di mana marketing mix dimaksud periklanan, advertising, promotion, dan sales dan relationship customer ya. Konsep ini sudah ada sejak 1950 dan saat ini masih digunakan ya. Komponen pemasaran sudah tadi saya jelaskan, yaitu relationship marketing, internal marketing Anda ya. Lalu social responsibility marketing, artinya hubungan sosial masyarakat perusahaan Anda keluar ya. Ini penting sekali. Lalu keempat, integrated marketing ya, marketing yang terintegrasi ya. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Artinya sekarang makin luas ya, strategi yang modern dalam holistic marketing, ada website intelligent ya, blog ya, lalu sosial media, email marketing, lalu trade show and conference,
paid media, integrated analytic, integrated analisa, lalu ada online events ya. Jadi semakin luas teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita akan lihat lagi. Artinya penerapan sudah ada ya di perusahaan-perusahaan besar seperti Federal Express dan Aqua ya. Teman-teman coba nanti lihat di jurnal Universitas Pendidikan Indonesia ini ada ya. Bagaimana kedua perusahaan ini melakukan holistic marketing ya secara luas ya. Tentunya saya tidak akan menceritakan di sini ya. Anda harus membuka dalam jurnal Universitas Pendidikan Indonesia. Siapa tahu nanti saya akan menanyakan hal ini kepada Anda ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan. Artinya, website semakin dalam intelligence holistic marketing, kita lihat mempelajari beberapa perusahaan, teman-teman, ya, yang ada di Indonesia ini, seperti McDonald Indonesia, ya, bagaimana mereka mempromosikan produknya dengan berbagai hal, ya. Ini minggu lalu yang saya ambil, ya. Lalu juga KFC Indonesia dengan program paket-paketnya, ya, sehingga dengan menggunakan website atau teknologi media, ya, masyarakat mendapatkan informasi sangat cepat atau mendapatkan informasi, mendapatkan harga lebih terjangkau di kantong masyarakat atau kantong konsumen, ya. Ini juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Alfamart, Indomaret, ya, pada hari-hari tertentu diberikan atau hari Jumat atau hari Sabtu, ya, saya kurang tahu, ya. Ada hari-hari promo diberikan harga murah, ya, khususnya kepada para ibu rumah tangga, ya. Ini contohnya teman-teman, ya. Nah, kita lanjutkan lagi teman. Iya, sebentar kawan-kawan, ya. Iya, oke, ini promotion Starbucks Indonesia, ya, bisa kita lihat bagaimana mempromosikan, diterangkan cup-nya bagaimana, lalu maskotnya, lalu ada juga the lid, ya, apa nih, tempat kita memasukkan minuman melalui apa pipa, ya, sedotan, ya, straw, ya, lalu ada the brew, ya, the brew ini apa, kewangian dari rasa kopi tersebut, ya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat teman-teman dalam media sosial di Starbucks, ya, bisa kita perhatikan teman-teman, artinya Starbucks juga melakukan suatu promosi melalui websitenya atau melalui media sosialnya, ya. Ini kita tidak bisa pungkiri kawan-kawan, ya. Artinya bisa kita lihat bagaimana repeated rate bisa isi lagi, ya. Simpan struk dan dapatkan diskon 30% di transaksi selanjutnya, ya. Ini bisa kita lihat teman-teman, ya. Jika konsumen ingin nambah lagi ada apa ya semacam poin-poinnya, ya. Ini hampir sama seperti Alfamart, ya. Alfamart, ya. Kalau kita belanja sekian dapat poinnya, jadi konsumen tertarik belanja kembali sehingga dapat potongan, ya. Ini kalau di Starbucks mendapatkan tambahan minuman dengan harga membayar diskon sekian persen, ya, atau poin sekian persen, ya. Lalu ada Monday Mood Buster, ya, Monday Mood Buster, ya, di mana bekerja sama dengan Bank Sentral Asia setiap Senin, ya, hingga 31 Januari 2024, ya. Kita lihat bagaimana kerjasama bisnis, ya, dalam holistic marketing. Tadi saya bicara masalah tentang partnership, ya, partnership dengan mitra-mitra lain, ya, sehingga kita saling kerjasama dengan BCA dan Starbucks, ya, baik BCA mesin edisinya atau perbankannya bisa kita gunakan untuk membayar Starbucks dan mendapatkan diskon, ya. Kalau kita dulu pernah dengar lagu apa I Don't Like Monday, ya, ini menjadi berubah Monday membuat moodnya menjadi enak booster, ya. Oke, silakan Sarah, silakan Nur, ya. Nah, ini contoh-contohnya kawan-kawan, ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, ini teman kita Reinhard, ya. Bang Reinhard, mohon izin, ya, saya pakai punya Anda, ya. Bagaimana bisnis Iya, strategi. Bapak, silakan. Oke, oke. Ini bisa Bang Reinhard nanti untuk apa? Untuk skripsi Anda nih, keren banget, ya, keren banget, ya. Kalau Anda bikin mungkin dosen Anda langsung kasih A, ya, karena ini Anda sudah menguasai dalam marketing strategi bisnis tourism atau pariwisata, ya.
bagaimana teman kita Reinhard mempromosikan last minute deal ya, artinya deal pada deal pada apa nih? Deal pada jam-jam atau waktu-waktu terakhir ya. Artinya silakan membooking untuk limit time after on last minute booking, booking 31 Desember 2024, story periode until 31 Desember 2024 ya. Jadi pada jam-jam last minute masih bisa di booking ya, walaupun kita tahu pada akhir tahun season ya itu pasti padat-padat, tapi disinilah strategi marketing ya, di mana siapa tahu ada konsumen atau klien yang ingin menginap ya di The Magani Hotel and Spa, Jalan Melasti, Legian Kelot, Bali ya. Jadi diberikan promosi semacam last minute deal ya, waktu-waktu terakhir masih ada tempat untuk menyambut tahun baru ya. Ini oke banget nih ya. Saya memperhatikan teman kita Reinhard ya dalam in business strategi tourism atau pariwisata ya. Mungkin nanti Reinhard bisa bikin ini nih. Skripsinya asik banget kalau bikin strategi marketing dalam bentuk kualitatif ya, khususnya di Hotel The Magani Hotel and Spa ya. Ini sangat menarik sekali ya. Apalagi kita lihat silakan membooking melalui website mgbetbank.com ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri lagi melalui media sosial, teknologi website ya, website intelligence ya. Artinya marketing ini sebagai ujung tombak bagaimana meningkatkan pendapatan, meningkatkan revenue, meningkatkan penjualan, meningkatkan berbagai hal, dan juga berperang dalam strategi sehingga konsumen-konsumen atau nasabah-nasabah tertarik dengan produk Anda, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi, kawan-kawan. Iya, oke. Artinya langkah dalam perusahaan bisnis kita lihat mengidentifikasikan kebutuhan pemasaran perusahaan atau brand ya. Tadi Reinhard bikin brandnya keren banget ya dengan kata-kata last minute you can big deal ya, bisa melakukan pemesanan ya. Pentingnya kawan-kawan membentuk tim marketing yang kuat ya, yang oke ya. Artinya punya daya tempur yang kuat ya, seperti tentara ya, siap ya, effortnya luar biasa. Lalu ketiga, you must planning pemasaran yang tepat ya, artinya pemasaran yang tepat harus oke. Tadi Reinhard oke banget ya. Lalu berikutnya keempat, lakukan implementasi pemasaran holistik ya. Jangan cuma rencana doang ya teman-teman. How to implementationnya bagaimana ya. Lalu melakukan pengawasan penting ya, controlling dan evaluasi terhadap implementasi pemasaran ya. Kalau sukses ya alhamdulillah ya. Tapi tetap lakukan pengawasan dan evaluasi ya. Walaupun ada sukses ya. Kalau gagal apa nih harus diperbaiki teman-teman ya. Oke, the next kita lihat teman-teman. Oke. Nah, artinya teman-teman kecenderungan organisasi perusahaan bisnis dan pemasaran ini pentingnya Anda melakukan rekayasa ulang, re-engineering, yang menunjukkan tim kelola proses pembangunan nilai konsumen dan robohkan tembok birokrasi departemen-departemen. Jangan terlalu banyak ya, birokrasinya kepanjangan ya, kepanjangan meja ya. Kita di swasta ya, harus gercep teman-teman ya, gerak cepat ya. Tapi gercepnya bukan gercep asal-asalan ya, ada ini strategi tepat ya, melakukan gercepnya dengan strategi mendapatkan keuntungan atau profit atau cuan ya. Lalu penggunaan sumber dari luar outsourcing, kesediaan membeli lebih besar barang dan jasa dari supplier luar domestik atau luar negeri, contohnya McDonald's ya. McDonald's juga melakukan kerjasama ya dengan supplier ya. Artinya ada bagian roti, ada bagian saus, ada bagian bumbu-bumbu dan berbagai hal, minyak goreng, dan tentunya perlu kerjasama dengan mitra-mitra ya. Lalu ketiga, penggunaan tolak ukur, benchmarking ya, pelajari perusahaan terbaik guna meningkatkan kinerja bisnis. Ya, artinya perusahaan sukses, teman-teman, tolong pelajari ya, bagaimana mereka sukses ya. Oke ya. Dan next kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, artinya kita lihat oke ya. Kesimpulan dari marketing adalah pemasaran holistik memberikan
menyelaraskan produk dengan kondisi dan kebutuhan pasar, mempermudah kegiatan pemasaran secara umum, ya tadi Reinhard melakukan suatu sistem melalui websitenya teman-teman ya. Kalau bisa tanya deh dengan Reinhard ya, jangan malu-malu ya. Saya pun suka bertanya ya, bukan masalah gengsi. Dengan saya bertanya ke Reinhard, saya tidak-tidaknya bertambah ilmu saya ya. Ilmu anak-anak muda bisa saya serap ya, khususnya teman-teman yang Gen Z ini ya, Gen Z ya. Lalu eksplorasi produk dengan lebih baik, lalu mempermudah menentukan target pasar, lalu melibatkan berbagai pihak seperti karyawan dan masyarakat, dan menjadikan investasi jangka panjang bagi perusahaannya, teman-teman ya. Maka kita lihat teman-teman, ya artinya tadi yang ketiga artinya kemitraan ya, pemasok supplier, tingkatkan mitra supplier dengan menambah nilai relation bisnis ya. Ingat ya, saya bicara relation bisnis ya, business relationship ya. Bukan masalah ini ya, jangan dibawa ke suatu hal-hal yang negatif ya. Relation bisnis ini sangat penting teman-teman. Lalu kelima, kemitraan pelanggan, customer partnering, bekerja dan hubungan erat dengan pelanggan menambah nilai usaha bisnis ya. Kita pelajari Kecap Cabango, Tep Sariwangi ya, di mana produknya semakin disukai oleh masyarakat Indonesia. Lalu merger artinya melakukan akuisisi atau merger atau kesatuan dengan perusahaan industri yang sama atau bergabung guna mendapatkan skala ekonomi yang lebih luar biasa ya. Contohnya apa nih, Bank Syariah Indonesia ya. Lalu ketujuh adalah globalisasi ya. Artinya teman-teman, dalam dunia marketing bisnis internasional ya, pentingnya tingkatkan upaya global thinking ya, berpikir secara global ya. Global thinking dan positive thinking kawan-kawan ya. Jangan sampai Anda menjadi frog in the kettle ya. Tahu nggak frog in the kettle artinya katak dalam tempurung ya. Artinya Anda harus keluar dari jalur bagaimana go internasional, global thinking dan positive thinking dan local action ya. Artinya walaupun Anda di Indonesia ya, tetap berpikir maju, berpikir ke depan, berpikir internasional, berpikir secara luas, berpikir secara positif ya. Kita pelajari dari Bapak Karirul Tanjung ya, dari bukunya Anak Singkong ya. Si anak singkong ini bagaimana memperluas, memperbesar usaha bisnisnya teleskop ya, dengan berbagai multi bidang bisnis ya, dari perbankan, television, dunia entertainment, dan apalagi pusat perbelanjaan, shopping, hotel ya, sehingga Bapak Karirul Tanjung bisa membawa usahanya untuk go internasional teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan kembali the next slide-nya. Oke, artinya penting juga perampingan ya teman-teman dalam tingkat organisasi marketing departemen untuk lebih dekat dengan konsumen ya. Pentingnya gercep teman-teman, gercep tahu ya. Sekali lagi gercep, gerak cepat. Dalam hubungan marketing, hubungan konsumen sangat penting kawan-kawan ya. Lalu berikutnya fokus ya. Tentukan bisnis dan pelanggan yang menghasilkan laba dan fokus kepada konsumen ya. Seperti PT Indofood, Unilever Indonesia, bagaimana produk Indomie atau produk Unilever ya, setiap hari atau setiap minggu ya, konsumen membeli ya, dan menjadi produk kebutuhan masyarakat. Ya, oke ya. Lalu berikutnya nomor 10, pentingnya percepatan, akselerasi ya. Artinya rancang organisasi dan ciptakan proses cepat ya. Sekali lagi proses cepat, gercep lagi ya. Bagaimana perubahan lingkungan bisnis semakin berubah ya. Artinya konsumen meminta dengan berbagai hal teman-teman ya, perhatikan ya. Dengan berbagai permintaan feature ya, keistimewaan ya. Kita belajar dari Samsung, lalu Toyota Hybrid ya, ada Toyota Hybrid ya. Lalu ada juga produk Wuling China, lalu other high teknologi yang lainnya ya, bisa kita perhatikan teknologi dari perusahaan-perusahaan industri dari negara-negara lain ya. Artinya dunia bisnis atau dunia marketing internasional perubahannya semakin cepat dan Anda harus mengikuti perkembangan tersebut ya. Dengan berbagai teknologi, melalui teknologi ini juga kita melakukan pembelajaran ya, melalui siaran
live streaming Zoom ini ya. Lalu ke-11 pemberdayaan, empowering, ya, artinya dorong dan berdayakan karyawan Anda. Penting sekali ya untuk beri gagasan dan ambil lebih banyak prakasa sehingga karyawan mempunyai sense of belong ya. Sense of belong apa ya? Rasa memiliki perusahaan yang Anda usahakan ini ya dalam bisnis ini, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Artinya teman-teman tidak ada perubahan dalam dunia marketing bisnis yang semakin global, canggih dan cepat ya. Tidak ada perubahan, Anda tidak melakukan perubahan, no change ya. Anda akan tergilas oleh waktu, maka Anda sebagai mahasiswa saya yang akan menjadi marketing bisnis internasional atau manajer-manajer yang luar biasa ya, segera lakukan perubahan ya, segera lakukan perubahan ya. Kita nggak bisa begini-begini aja ya. Perubahan dalam bisnis marketing tadi saya sudah ceritakan bagaimana tentang marketing holistik secara luas ya, menggunakan website, menggunakan teknologi media ya, yang dulunya kita tidak bisa pikirkan ya, sekarang ada di depan mata ya. Salam sukses untuk kita semua teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman. Iya. Nah, agak ini teman-teman ya. Oke. Oh, tes, tes, tes. Tes. Kedengaran suara saya, teman-teman? Dengar, Pak. Berapa? Oke ya. Ini tugas kedua setelah UTS, teman-teman. Saya stop share dulu, teman-teman ya. Agak-agak ini, teman. Oke. Oke. Ya, stop share. Iya. Kayaknya ini agak ini nih. Ya, kita selanjutnya kita yang terakhir, teman-teman. Ya. Tugas kedua, ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Bluebird ya teman-teman ya, di mana pada pertemuan ke-9 setelah UTS kita telah belajar keberhasilan dan sukses PT Bluebird Group. Teman-teman, ini tugas kedua, silakan dan jelaskan keberhasilan dalam perusahaan tersebut ya, bisa bertahan lebih dari 50 tahun ya. Anda coba baca keberhasilan dari Bluebird ini ya, mungkin 5, 6, 7 keberhasilannya bisa Anda jelaskan. Silakan apa yang telah dilakukan Bluebird dalam inovasi strategi bisnis dalam marketing internasional ya. Jelaskan dengan lengkap ya. Kita akui teman-teman ya. Artinya bagaimana produk Bluebird ini sangat dikenal ya di masyarakat ya. Bukan masyarakat Indonesia, masyarakat internasional. Kalau turun dari Bandara Soekarno-Hatta selalu mencari taksi warna Bluebird biru ya. Apa nih ya? Lalu inovasinya apa? Pengembangan bisnisnya bagaimana? Padahal persaingan bisnis online, taksi online banyak ya, tapi pada saat ini Bluebird tetap unggul dan disukai ya, dan pendapatan dari income pelayanan jasa taksi Bluebird masih tetap oke ya. Tolong dibaca teman-teman ya. Nah, tulis teman-teman tugas studi kasus dengan lengkap ya, serta mantap ya, dan usahakan untuk mendapatkan nilai terbaik, nilai A dalam marketing internasional bisnis ya. Oke, sebelumnya udah mau 30 menit, saya ingin ucapkan dulu kepada ibunda dari teman kita ya, yang kemarin saya mendapatkan pesan mereka, yaitu di mana Ibunda Padak, mohon maaf kalau saya salah ya, Ibunda Padak Paduleba di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. NTT saya menyapa Ibunda Padak Paduleba ya dari Nusa Tenggara Timur di kota Kupang, Ibunda dari Yohana ya. Saya berharap sehat selalu dan keluarga dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya. Terima kasih Ibu yang sudah memperhatikan saya melalui siaran YouTube ya. Saya berterima kasih ya. Semoga Ibu Padak
Paduleba di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sehat selalu ya. Terima kasih Ibu Paduleba di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang ya. Dan selanjutnya semoga teman-teman ya kita tetap semangat ya, tetap semangat ya. Kalian sudah semester 5 sehingga kita menjadi sukses masa depan kita menjadi masa depan gemilang, teman-teman. Ya, jangan lupa teman-teman, tadi saya sudah menceritakan bagaimana strategi holistic marketing semakin luas ya. Ini semakin canggih, artinya Anda harus siap ya, tidak bisa bilang lagi tidak siap ya. Ada website intelligence, blog, sosial media, email marketing, trade show and conference, paid media, integrated analytic, online events ya. Lalu pentingnya nanti kawan-kawan ya, nanti dalam marketing ini kita tidak bisa lagi apa ya, harus lebih luas kita bicara ya. Tadi holistic marketing, bicara tentang internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, dan performance marketing, kinerja marketing. Ya, demikian teman-teman, dan jangan lupa teman-teman, mau dibaca nanti penerapan holistic marketing ya di jurnal Universitas Pembangunan Indonesia Bandung. Ya, kita sudah 30 menit, mohon teman-teman open kamera, saya ingin menyapa Anda ya. Iya, oke, mohon saya menyapa Anda teman-teman ya. Oke, terima kasih Bang William. Ya, terima kasih. Bang Rehat, keren banget websitenya ya. Nanti bisa diolah deskripsi ya. Saya yakin bagus banget itu ya. Lalu Bang Jeremy Jonathan. Oke, oke, Pak. Iya, oke. Lalu Wulan Arianti, Resti, Nur Kolifah, Stella Natasha, Yoris Setiawan, Sumardi Halawa, Zainuddin, Yohana Dewi. Ya, saya sudah sampaikan salam kepada ibundamu di Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Semoga beliau. Terima kasih. Oke ya. Salam saya buat Ibunda sehat-sehat selalu ya di Kupang ya. Lalu Nurhanisa dan Sarah ya. Oke, kalau ada teman-teman yang ingin mau menyampaikan nanti bundanya atau orang tuanya yang ingin disapa melalui YouTube, silakan nanti saya akan siarkan secara langsung ya melalui YouTube kita. Baik teman-teman, terima kasih perjumpaan ke-12 ini pada tanggal 28 November 2023. Tetap sehat selalu. Akhirul kata saya ucapkan wabila wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan dalam tatap muka. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, sukses semuanya ya. Terima kasih.